Yo yo yo, what's up guys? Kembali lagi ke channel YouTube PM Tour Production. Apa hai? Ya kali ini kita lagi bersama salah satu seorang di kampus sebagai Presiden BEM periode 2019-2020 dan juga dia bisa dibilang salah satu konten kreator di perusahaan bidang retail dan juga dia plusnya dia adalah entrepreneur. Ya langsung aja kita bahas ke Jal. Jal, namamu Jal, jelaskan dulu. Oke, perkenalkan buat kawan-kawan, nama saya Pak Rijal Ahyar. Saya yang kayak dibilang tadi, saya adalah seorang presiden BEM di kampus saya. Dan saya juga memang sebagai konten kreator di sebuah perusahaan retail dan sekaligus entrepreneur. Nah, itu tadi yang background yang saya alami. Dan mungkin ini adalah apresiasi yang sangat bagus karena saya ingin diajak berdiskusi atau sharing tentang ngapain sih pemuda pada hari ini, ya itu tadi. Oke ya, itu tema yang mau kita bahas. Pemuda ngapain sih untuk masa depan? Iya, sangat menarik sekali. Jal, jadi ini apa ya Jal? Sebutannya. Kalau untuk di kampus, di kampus itu saya biasanya untuk mengedukasi kawan-kawan, untuk membuat program kerja dan banyak hal yang ada di kampus itu. Karena kalau kita lihat di dunia sekarang itu ada yang namanya industri kreatif. Itu kan banyak sekali tuh bahas tentang industri kreatif. Nah, itu yang lagi coba kita bangun di sebuah kampus karena banyak hal yang pengen kita coba buat dari kampus ini. Bukan masalah kampus ini tentang untuk belajar A, belajar B, belajar ini aja, tapi kita mau mencoba untuk out of the box gitu. Bukan masalahnya dia cuma jadi administrasi doang, tapi sebagai pemuda ini kemana sih dia sebetulnya kalau setelah lulus dari kampusnya? Jangan sampai dia setelah lulus ya sudah nganggur semua dia. Sama aja bohong. Iya benar itu. Nah itu coba kita tanamkan. Kalau kesibukan tadi ya tadi tentang entrepreneur, tentang belajar, diskusi dan lain sebagainya. Itu sih kalau kesibukannya. Itu kan buat masa depan nih Jal. Ya benar. Jadi kamu sudah ada planning nggak buat masa depan nanti setelah lulus nih? Kalau untuk masa depan setelah lulus ya pasti banyak. Pasti banyak. Kan lagi ini kan di fase bagaimana sih saya nih untuk mencoba beradaptasi dulu yang pertama, dan yang kedua untuk berproses dulu. Berprosesnya di jalur yang tadi, untuk mencari literasi, untuk cari wawasan, untuk mencari kawan-kawan untuk berdiskusi dan lain sebagainya. Itu yang lagi di step sekarang. Jadi setelah lulus atau kedepannya itu jadi lebih gampang untuk mencari relasi, karena berbicara entrepreneur kita harus banyak punya relasi untuk dalam hal entrepreneur ini. Jadi yang dibangun sekarang adalah relasi. Iya benar sekali. Dan kamu juga aku dengar-dengarnya pengusaha muda ya? Iya. Selain kamu juga kuliah, jadi kamu usaha juga itu buat biaya kuliah gitu ya? Iya benar sekali. Itu awalnya asik sih sebetulnya jadi entrepreneur nih, karena menurut saya sih kalau entrepreneur itu adalah seni. Jadi bagaimana kita menanamkan sebuah mindset, menanamkan sebuah karya itu berupa jualan atau dagang gitu. Jadi itu asiknya. Jadi kita coba mengeluarkan kreasi kita dalam berjualan ini seperti apa sih sebetulnya. Karena kalau jualan sebagai jualan itu ya nggak keren kan gitu. Kalau kayak sama gitu di pasar, kalau jadi entrepreneur ini kan bagaimana kita mengelola misalnya dari sebuah pisang, kita jual bukan dari pisangnya aja, tapi dikreasikan bagaimana sih pisang ini biar bisa berdampak lebih banyak lagi atau lebih menguntungkan lagi daripada yang sebelumnya gitu. Jadi aku tuh punya brandnya tuh Keep Smile. Jadi aku lagi ngangkat ini Keep Smile. Keep Smile ini turunannya tuh banyak dari keripik-keripik. Nah itu lagi dibangun sekarang. Dari fase sekarang itu keripik pisang yang mulai dibangunnya. Gitu. Lagi diproses sih. Dan itu resepnya lo dapat di mana? Coba-coba aja kah? Coba-coba aja asal-asal aja atau memang sudah ada konsepnya? Ya sebetulnya kalau untuk membuat yang tadi itu kita riset dulu sebetulnya dari kecil-kecilan. Awalnya dari anak-anak sekolah dulu, kayak dari anak-anak SMP, anak-anak di SD, kita coba bagikan secara gratis untuk awalnya. Bagaimana sih rasanya? Bagaimana sih ketertarikan anak-anak? Karena targetan yang kita pengen bangun ini audiensnya anak-anak. Targetannya dari angka usia 17 tahun
13 tahun sampai ke usia 23 tahun. Itu karena di pasar usia itu yang lagi suka sama yang namanya cemilan. Jadi kita riset dulu awalnya, kita coba cari tahu apa sih yang disuka sama apa sih ini target pasar kita. Terus dari olahan itunya sudah menghasilkan pundi-pundi uang nah, yang cukup memungkinkan gitu nah. Ya, kalau untuk menghasilkan masih menghasilkan. Masih ya. Namanya juga jualan kan. Sama sering cara promosikannya itu gimana? Kalau untuk promosikannya kebetulan aku kan namanya belajar sebagai konten kreator. Jadi kita expose di Instagram, expose di Facebook, dan kebetulan juga aku lagi mendalami tentang digital marketing. Bagaimana cara mempromosikan satu produk ini bukan tempatnya cuma di Samarinda, tapi di seluruh Indonesia. Itu lagi targetnya. Itu dicoba masih. Bagus nih guys, dia punya masa depan lah Angel. Kan sesuai tema pemuda ngapain untuk masa depan. Jadi buat kalian yang di luar tuh ngapain sih? Di luar ugal-ugalan tengah malam di jembatan. Aduh, kasihan orang tua di rumah, biayain kasih makan baru nggak ada hasil gitu. Mending ya usaha lah kecil-kecilan seperti contohnya Rijal dari pisang, bisa jadi pisang, cuma pisang bisa jadi pundi-pundi uang gitu. Bagus lah, bisa diikuti ini Jal. Sebagai pemuda-pemuda yang di luar bisa dicontoh ya. Jadi ada apa ya, teorinya tuh karena kita ini kan lagi menghadapi yang namanya bonus demografi. Bonus demografi ini 10-20 tahun ke depan Indonesia itu dipimpin sama anak muda. Nah, yang jadi pertanyaannya anak muda yang sekarang ini mau ngapain? Kalau dia nggak berkreasi, nggak berkembang, dia bakal ketinggalan sama pegawai masuk yang dari luar. Apa sih namanya itu? Karyawan dari luar. TKI, TKW, TKA, tenaga kerja asing. Nah, itu bakal habis dimakan sama TKA itu. Makanya jadi dari sekarang ini kita coba mengeluarkan ide kreasi kita untuk lebih out of the box, lebih keluar dari zona kita. Coba kita belajar sih bagaimana caranya berkreasi, bukan cuma tentang kita harus ini aja. Kebanyakan anak muda ini main TikTok ya, itu berkreasi juga enggak? Betul, itu sebetulnya kreasi karena dia bagian dari konten. Tapi yang bagus lah, jangan cuma rekam diam stay, aduh. Joget-joget musik, aduh anak muda banyak sekali kayak gitu nah. Bilangnya itu bagian dari ini, bagian dari kreatif. Jadi habis itunya usaha, sibukannya apa lagi nih selain kuliah usaha? Sibukannya ya entrepreneur itu ya di rumah tuh kalau ada waktu senggang ya dengarkan workshop secara online, kayak baca artikel atau baca konten yang apa ya dapat mengedukasi kembali bagaimana sih cara berjualan itu cepat sama apa ya sampai di fase sekarang aja saya belajar karena untuk masuk di dunia entrepreneur ini saya sudah 6 tahun untuk belajarnya dari kelas 3 SMK kemarin. Jadi 3 SMK itu aku dikasih kepercayaan buat megang satu tempat itu apa ya advertising itu percetakan. Nah itu saya coba awalnya di situ coba ngelola itu ada tokonya, ada sudah jadi barangnya dan ada berpenghasilan, bahkan ada punya karyawan sempat ya. Iya, nah karena ini cerita nih sebenarnya. Cerita ini. Jadi apa ya, zaman dulu tuh namanya kita anak muda kan masih kayak apa sih belum paham sama yang namanya manajemen keuangan, manajemen waktu. Jadi ya sembarangan aja, ada uang, ada untung ya pakai. Jalan-jalan ya sudah. Ujung-ujungnya pas sudah di akhir bulan, wah kok nggak ada uangnya, lah perhitungannya kayak mana ini, gaji karyawan kayak mana ini, bayar toko kayak mana ini. Ujung-ujungnya bangkrut lah bilang kayak gitu. Tapi dari kebangkrutan itu bukan apa yang membuat keterpurukan, tapi coba membangun gaya-gaya baru lagi. Sempat masuk di dunia fotografer, di bidang konten kreatornya, jadi editing sinematiknya. Nah coba di situ coba belajar lagi. Nggak lama masuk lagi untuk memperdalam jadi konten kreator di sebuah perusahaan. Nah di situ banyak betul yang saya dapat juga tentang bagaimana sih membuat jadi konten kreator yang baik. Ternyata banyak bagian dari konten kreator ini yang belum saya pahami dan saya coba belajar di situ.
dan banyak ternyata dari segi penulisan kata itu nggak sembarangan ternyata, dari segi ngeditnya, dari segi membuat apa ya, covernya, itu semuanya dipelajarin. Itu wah luar biasa, bukan cuma satu pelajaran aja. Jadi kalau membahas tentang konten creator banyak di dalamnya sekali gitu sih. Terus lanjut lagi, setelah jadi konten kreator di perusahaan, saya coba pengen berkembang nih. Kok aku bisa ngembangkan perusahaan orang, tapi kok aku nggak bisa ngembangkan diriku sendiri, pemikiranku sendiri. Nah, coba lagi bangun ada namanya photobook, karena sesuai dengan bidangku kan bidang fotografi. Nah, coba dibangun photobook tadi. Photobook itu sudah mulai menghasilkan. Bahkan photobook itu ada yang sampai 1 juta satu booknya. Iya, 1 juta. Itu bersih itu. Itu harga booknya, belum pengiriman. Kemarin itu wow, ya pengiriman sampai luar itu kalau itu masih berjalan sampai sekarang. Jadi pemuda kayak Rani, omsetnya ini bisa sebulan miliaran ini. Jauh lah. Miliaran. Amin lah. Ya, contoh gitu. Jadi 1 juta itu ya. Satu booknya tuh. Satu buku. Yang paling murah itu di kisaran 150 untuk satu booknya. Nah itu dari situ berkembang lagi. Karena enggak pengen cuma satu. Kan kita jangan ada pepatah tuh bilang jangan berharap pada satu kantung. Karena kalau satu kantung ini bolong, kamu mau ngapain? Jadi itu coba lagi, diungkit lagi, dicoba lagi, dikorek lagi. Oh ternyata ada potensi nih, potensi bagus ini. Oh keripik. Karena kita ini lagi sering di rumah, anak-anak tuh sering di rumah. Jadi di rumah tuh ya bete lah kalau ada makanan. Kita coba buat formulasi baru. Oh kita punya snack nih, coba dibuat lagi. Oh ternyata berpenghasilan dari situ. Jadi mulai dikembangkan gitu dari situ. Terus lanjut lagi, ini lanjut yang ke bidang ketiga lagi. Butik. Ya ini pakai butik juga. Bukan butik itu, belum jadi toko sih sebetulnya, tapi masih di all shop online. Dia namanya Sleeping Home Beauty. Nah itu lagi dinaikkan sekarang. Dia banyak promosi di dalamnya. Itu bidangnya baju tidur, khusus cewek tapi. Ya, itu baju tidur untuk cewek. Itu lagi di fase pengembangan. Itu buat sendiri ya, desain sendiri ya, atau memang beli baru dijual lagi? Kalau untuk isinya yang mana nih? Yang butik. Kalau yang butik kita masih order sama orang. Ya kita ambil berapa keuntungan. Dari situ kita putar. Kalau untuk kontennya kita buat sendiri. Gitu sih dia. Yang ngelola ya berdua. Nah dari semua usaha itu ya, butik, snack, jualan snack. Ya. Itu ada komplain nggak dari semua customer itu apa segala? Kalau kamu ingin komplain pasti banyak lah. Tapi namanya kita jalaninya gitu. Banyak, kalau untuk komplain banyak banget. Jadi bagaimana kita tahan mental. Kalau entrepreneur nggak tahan mental sudah langsung jatuh dia. Ada sempat saya tuh dapat customer nih di bidang advertising kemarin, percetakan. Itu sampai dia tuh bawa parang minta ganti uangnya. Itu pernah itu. Dia sampai bawa parang datang sih. Ya Allah, aku bilang bisa jadi kan kayak apa itu? Iya, kayak mana cimut-cimutnya namanya kita nih. Wah, ini kita baik-baik aja loh, kita mau jualin orang, kita nih mau apa ya, kamu mau kita lakuin gitu. Nah ternyata ada yang salah, dan kesalahan itu bukan dari kita tapi dari dia memang. Dan dia minta rugi bawa parang. Ya Allah, astaga, gue bilang ya Allah. Ya apa, kita ikutin maunya. Gimana Pak, maksudnya maunya gimana? Saya minta ganti rugi. Ya sudah, kita jelaskan dulu. Salahnya dari sini, salahnya dari dia ternyata. Ujung-ujungnya dia sendiri yang malu. Tapi namanya kita punya etikat baik, pengen narik customer adalah raja ya. Adalah raja, tapi kita coba nih. Mau dia salah, mau dia benar, dia itu pasti dia selalu rasa benar. Nggak enak lah kita, ya sudahlah kita gantiin. Biar udah fair aja gitu lah. Ya coba kita gantiin, sudah selesai masalah sama situ. Udah deh kayak gitu. Banyak sih. Jadi ada nggak aja kesan-kesan buat pemuda-pemuda apa masa depan ini yang lagi kids zaman sekarang ini? Ada nggak motivasi? Ya kalau untuk motivasinya buat kawan-kawan yang lagi mendengarkan isi konten ini, ya coba deh kita berpikir untuk out of the box dulu, berpikir kreatif bagaimana sih cara menciptakan suatu hal yang positif buat sekarang ini.
lagi misalnya ini kan lagi pandemi corona, apa sih yang bagus lagi dilaksanakan? Yang pertama pasti entrepreneur, pasti untuk jualan, pasti untuk jadi pedagang. Itu lagi yang lagi bagus di momen sekarang ini, karena untuk menjadi entrepreneur itu kita sangat penting. Sekarang ini fasenya fase entrepreneur. Jadi kita coba deh berburu jadi entrepreneur, karena masa depan kita bukan cuman di gelar kita, bukan cuman di status kita, bukan di tangan orang tua kita, tapi kita sendiri yang punya tanggung jawab masalah itu. Jadi coba gunakan waktu yang kita punya ini buat belajar, buat edukasi, buat berkreatif. Karena ada pepatah yang saya suka tuh dari seorang tokoh, dia bilang seperti ini dia. Jika kau tak kuat dengan penatnya belajar, maka kau harus tahan perihnya kebodohan. Nah itu yang paling saya sangat sukain kata-katanya. Jika kau tak kuat dengan penatnya belajar, maka harus tahan perihnya kebodohan. Harus tahan perihnya kebodohan. Iya. Oke guys, sudah selesai konten kita hari ini. Terima kasih Jel ya sudah pengen datang. Siap. Nanti jangan kira mau kesini. Oke. Nanti kita mau collab lagi sama Rijal atau sama bintang tamu yang lain. Tunggu terus. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Pemtro Production. Semakin kalian like, comment, saya akan semakin semangat buat bikin video ini bro.